Saat figur besar dan penguasa di masa lampau wafat, mereka biasanya dikubur di sebuah tempat peristirahatan khusus bersama dengan harta bendanya sebagai peringatan akan kebesarannya selama hidup. Oleh karena itu, penggalian harta karun oleh arkeolog biasanya mengarah pada penemuan tulang belulang figur-figur penting tersebut. Namun, bagaimana bila kuburan mereka tidak dapat ditemukan? Entah karena informasinya hilang, bencana alam, atau bahkan tukang kubur dan saksinya sengaja dibunuh agar kerahasiaan makamnya tetap terjaga. Berikut adalah makam figur bersejarah yang letaknya masih dirahasiakan. Tapi sebelum saya mulai ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah-kisah menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ke video yang pertama. Istri dari Firaun Akhenaten pada dinasti ke-18 Mesir, Nefertiti, masih menuai kontroversi. Selain hidupnya yang misterius, sempat terjadi perdebatan mengenai posisi Nefertiti sebagai Firaun sementara Mesir sepeninggalan Akhenaten dan sebelum Tutankhamun. Putri Nefertiti, Akhesenamun, adalah istri dari Tutankhamun. Oleh karena perdebatan inilah, makam Nefertiti hingga saat ini masih belum dapat diketahui. Menurut sebuah penemuan pada Februari tahun 2020 yang dimuat dalam jurnal Nature, terdapat sebuah bilik rahasia di makam Tutankhamun yang kemudian dianggap menjadi makam Nefertiti. Namun, sampai perdebatan mengenai kekuasaan Nefertiti terjawab, letak makam Nefertiti masih misteri. Setelah menghabiskan waktu 20 tahun memperluas kerajaannya dari Yunani ke Asia Barat dan daerah timur Laut Afrika, Alexander III dari Makedonia atau Alexander Agung wafat di usia 32 tahun pada 323 sebelum Masehi. Diangkat juga sebagai Firaun Mesir, Alexander Agung dimakamkan di Memphis, Mesir. Namun, makam Alexander pun sempat dipindahkan ke Alexandria oleh Ptolemaios II, Philadelphos. Sejak saat itu, makam Alexander dianggap suci dan dikunjungi oleh Julius Caesar hingga Agustus. Namun sejak abad ke-4 Masehi, kuburan Alexander tidak diketahui lagi letaknya. Sudah sekitar 140 penggalian dilakukan hingga masa kini dan hasilnya pun nihil. Setelah kalah dari Octavian yang kemudian menjadi Kaisar Agustus atas Kekaisaran Romawi kuno, Cleopatra dan Marcus Antonius memutuskan untuk bunuh diri. Kaisar Agustus pun mengizinkan Cleopatra dan Antonius agar dimakamkan dalam satu makam. Sempat dimakamkan di Alexandria, sekarang makam tersebut hilang. Catatan Plutarchus dan Suetonius mengatakan bahwa Marcus Antonius dan Cleopatra dimakamkan dalam sebuah mausoleum dengan iring-iringan yang mewah. Makam atau mausoleum itu yang tengah dicari-cari oleh para arkeolog hingga sekarang. Menghalau serangan Kekaisaran Romawi kuno pada 60-61 Masehi, Ratu Boudica dari suku Briton Iceni adalah pahlawan rakyat Britania Raya. Rakyat Romawi kuno pun takut pada Boudica yang berperawakan tinggi dan amat menyeramkan untuk seorang wanita. Gagal menghalau serangan Kekaisaran Romawi dengan terbakarnya London pada 60 Masehi, Ratu Boudica kabur ke daerah utara Britania Raya dan wafat di sana. Setelah dimakamkan dengan kemewahan, makam Ratu Boudica tidak diketahui hingga saat ini terlepas dari figurnya yang menonjol di Britania Raya. Ditakuti oleh Kekaisaran Romawi Timur dan Barat, Attila sang Raja Hun wafat saat tengah merayakan pernikahannya sendiri pada tahun 453 Masehi. Peti Attila pun dilapisi oleh emas, perak, dan besi untuk melambangkan kekuasaannya selama hidup. Jasad Attila kemudian ditemani oleh berbagai harta benda. Sejarawan asal Romawi pada abad ke-6 Masehi, Jordanes, menuliskan bahwa setelah menyelesaikan pemakaman Attila di malam hari, mereka yang terlibat pun dibunuh. Hal tersebut agar jasad Attila bersama dengan hartanya tidak dicari orang. Menyatukan Britania Raya dan menghalau kaum Viking, Raja Alfred dari Wessex adalah satu-satunya Raja Britania Raya yang menyandang gelar agung. Wafat pada tahun 899 Masehi, 3 tahun setelah turun tahta. Makam Raja Alfred Agung kerap berpindah tempat. Pada tahun 899, Raja Alfred Agung dikebumikan di gereja Old Minster, Winchester.
Tahun 904 dari Old Minster, Raja Alfred Agung dipindahkan ke New Minster, Winchester agar dikuburkan bersama keluarganya. Pada tahun 1110 dipindahkan ke Hyde Abbey. Pada tahun 1539 Hyde Abbey dihancurkan oleh Raja Henry ke-8 saat bercerai dari Katolik Roma. Pada abad ke-18 bangunan Hyde Abbey dijadikan penjara dan makam Raja Alfred Agung tercerai-berai. Hingga saat ini pencarian tulang belulang Raja Alfred Agung tetap diperintahkan oleh pemerintah Winchester. Beberapa pakar mengatakan bahwa tulang belulang Raja Alfred Agung musnah bersama pembangunan Hyde Abbey pada abad ke-19, dengan kata lain, hilang selamanya. Menjadi penguasa Mongolia selama 21 tahun pada abad ke-13, Genghis Khan memperluas Mongolia dari Samudra Pasifik hingga Laut Kaspia, ekspansi daratan terbesar dalam sejarah peradaban. Namun semuanya berakhir saat Khan wafat di usianya ke-65 tahun pada 1227. Menariknya, di wasiatnya Khan menginginkan makamnya tetap rahasia, tanpa nisan dan tanpa saksi. Catatan mengenai pemakaman Genghis Khan pun beragam, seperti lebih dari 2000 tukang mengurus pemakaman Khan dan langsung dibunuh oleh para tentara Khan setelah selesai. Tentara Khan kemudian dibunuh oleh para pengawal pribadi Khan yang kemudian membunuh siapapun yang mereka temui, lalu bunuh diri setelah menunaikan tugasnya. Makam Khan diinjak-injak kuda agar menyatu dengan tanah dan ditanami pohon agar tidak dicari orang. Lalu pembantaian seperti di poin pertama pun dilakukan. Karena pembantaian tersebut tidak ada yang tahu lokasi makam Genghis Khan. Sejak saat itu, arkeolog dunia berlomba-lomba menemukan makam Genghis Khan, namun tidak berhasil, meskipun telah menggunakan teknologi masa kini seperti pencitraan satelit. Rakyat Mongolia pun merasa tabu mencari makam Genghis Khan karena lebih menghormati wasiat sang penguasa agung. Setelah menghabiskan masa jayanya di Italia melukis Mona Lisa dan The Last Supper, seniman legendaris Leonardo da Vinci hijrah ke Prancis untuk melayani Raja Francois I. Terkenal juga dengan berbagai ide dan penemuan nyentriknya, Da Vinci menghembuskan napas terakhir pada tahun 1517 di usianya yang ke-67. Jasad Leonardo da Vinci dikebumikan pada tahun 1519 di gereja Saint Florentin. Akan tetapi setelah revolusi Prancis yang brutal berkecamuk, gereja bersama makam-makamnya hancur pada tahun 1802. Sampai saat ini keberadaan makam Leonardo da Vinci masih belum ditemukan. Mengubah lebih dari 600 karya dan dianggap sebagai salah satu komposer terhebat sepanjang masa, musisi asal Austria Wolfgang Amadeus Mozart wafat pada tahun 1791 di usianya yang ke-35 tahun. Berbagai kontroversi pun menyertai kematiannya, dari sakit hingga diracun. Terlepas dari ketenarannya, Mozart dikuburkan seperti orang biasa, bukan seperti figur terkenal atau bangsawan di zamannya, di pemakaman Saint Maxwina. Dengan kata lain, dalam 10 tahun mendatang, makam-makam orang biasa termasuk Mozart akan terkena penggalian. Beberapa rumor mengatakan bahwa tengkorak Mozart dicuri. Tengkorak Mozart kemudian disimpan di Mozarteum University Salzburg. Namun setelah dites pada tahun 2006 ternyata hasilnya rancu dan tidak 100% Mozart. Dengan kata lain, keberadaan tulang belulang Mozart masih tidak diketahui hingga sekarang. Kamehameha I adalah nama raja pertama kerajaan Hawaii pada tahun 1795. Dari tahun 1795 hingga 1893, pemerintahan Hawaii berbentuk kerajaan. Singkat ceritanya, Raja Kamehameha I wafat pada tahun 1819 di usianya yang ke-81 tahun. Akan tetapi, menurut wasiatnya, Kamehameha I mempercayakan pemakamannya pada kedua sahabat dan penasihatnya, Api dan Hoululu, untuk menguburkannya secara rahasia dengan upacara Hunakele. Karena kebesaran Raja Kamehameha I, hingga saat ini pun makam Kamehameha I tetap rahasia, sehingga ada pepatah di Hawaii yang mengatakan hanya bintang timur yang tahu keberadaan makam Kamehameha I. Setelah gagal mempertahankan blok poros pada Perang Dunia Kedua, pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler memutuskan untuk bunuh diri bersama istrinya Eva Braun dan anak-anaknya di bunker di Berlin pada April 1945. Konon katanya bawahan Hitler kemudian mengkremasi tubuhnya.
Namun pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin menyuruh Yuri Smers untuk mencarinya. Setelah dikebumikan di sebuah hutan di Brandenburg, Smers menggali kuburan Hitler lagi dan dipindahkan ke fasilitas militer Uni Soviet di Magdeburg. Takut neo-Nazi bangkit dan mencari makam Hitler, KGB kemudian melumat jasad Hitler dan menghanyutkannya di sungai Biederitz, anak sungai Elbe. Hingga saat ini pertanyaan mengenai makam Hitler pun masih berkumandang dan jawabannya pun masih nihil, apalagi sejak Uni Soviet berbohong mengenai keadaan Hitler yang masih hidup di bawah lindungan sekutu pada tahun 1945. Dunia pun masih berlomba-lomba mencari keberadaan atau jasad Hitler. Entah apa yang menjadi motivasi para figur publik yang ingin kematiannya dirahasiakan. Mulai dari ketenangan abadi hingga ketakutan akan munculnya paham baru. Mereka menginginkan tempat peristirahatannya tetap tidak diketahui agar tidak diusik. Hasilnya, dunia pun yang gempar dan mulai mencari-cari. Nah, itu tadi adalah makam figur bersejarah yang letaknya masih dirahasiakan. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.